Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Nah, untuk hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran seni budaya, tapi akan lebih bagus kalau sebelum belajar kita membaca doa. Baik, mohon duduk dengan rapi, bersiap, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Siapkan buku LKS kalian dan juga buku tulis kalian. Lalu kita mulai belajar. Let's get it. Baik, untuk hari ini kita akan mereview apa aja sih yang udah kita pelajari pada semester 1 ini. Dimulai dari halaman 3, di materi awal kita membahas tentang menggambar model dan ilustrasi. Menggambar model dan ilustrasi memiliki prinsip-prinsip dalam menggambar model. Yang pertama kita mengenal komposisinya, lalu ada proporsi, keseimbangan, dan juga kesatuan. Selanjutnya ada unsur menggambar model. Unsur menggambar model itu ada garis, di mana garis terdiri dari garis horizontal atau mendatar, vertikal atau garis tegak, ada garis miring atau diagonal, ada garis lengkung, garis silang, sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Lalu ada unsur yang kedua yaitu bidang, di mana bidang itu dibagi dua. Ada bidang alamiah yang terdapat di alam, atau bidang buatan yang dimana hasil buatan dari tangan manusia. Lalu ada ruang yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dihayati dengan rasa. Lalu ada unsur keempat, ada bentuk. Bentuk itu ada yang kubistis, yaitu bentuk dasarnya menyerupai balok. Lalu ada silindris, bentuk dasarnya menyerupai tabung. Selain itu, unsur yang kelima ada gelap terang, atau biasa disebut pula nilai estetis dari pencahayaan sebuah gambar. Setelah unsur, kita mempelajari alat dan bahan dalam menggambar model. Yang pertama ada pensil. Jenis pensil yang biasa digunakan yaitu 2B atau HB atau 2HH. Lalu ada penghapusnya, ada kertas, apa aja yang dipakai dalam menggambar, ada pensil warna, ada krayon, dan juga cat air. Lalu teknik menggambar model. Teknik menggambar model itu ada yang pertama teknik arsir, kedua teknik Dussel, ketiga teknik blok, keempat teknik pointillis, kelima teknik akuarel. Lalu kita juga mempelajari prosedur menggambar model, di mana kita harus mempersiapkan dulu objeknya, lalu mengamati objek, membuat sketsa, memberi kesan gelap terang atau memberikan kesan pencahayaan, lalu membuat detail dari objeknya, memperjelas setiap objek, dan yang terakhir memperindah objek dari setiap sisinya. Setelah itu ada menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi juga terdapat berbagai jenis. Yang pertama ada komik. Biasanya komik ini berisikan hal-hal yang lucu atau jenaka. Lalu ada cover. Biasanya cover ini berupa sampul depan dari sebuah buku. Lalu ada majalah atau surat kabar yang tulisannya terdapat berita dan juga gambar di sebelahnya. Lalu ada cerita bergambar, ada cerita pendek. Lalu ada realis, di mana gambar dibuat sesuai kondisi yang nyata atau sesungguhnya. Lalu ada karikatur, yang berarti melebih-lebihkan, biasanya berupa sindiran. Lalu ada kartun, yang bermanfaat sebagai hiburan untuk para penikmat atau penontonnya. Lalu ada gambar dekoratif, yang dimana gambar ini bisa diwujudkan lewat cara mensteril atau mengubah bentuk yang ada di alam tanpa tersisa ciri khasnya. Jadi tampak berbeda dari aslinya. Lalu ada bentuk objek gambar ilustrasi. Bentuk gambar objek ada gambar manusia, ada gambar binatang, dan juga gambar tumbuhan. Lalu gambar tumbuhan.
Lalu ada bahan dan alat yang digunakan, ada media hitam putih atau media pewarna. Kalau media hitam putih biasanya menggunakan tinta, spidol, pena, atau komputer atau printing. Lalu ada media pewarna, misalnya menggunakan cat air atau pensil warna. Lalu ada jenis gambar ilustrasi. Jenis gambar ilustrasi ini ada yang menggunakan teknik manual dan juga digital. Kalau teknik manual ini ada teknik outline secara keseluruhan, tidak detail menggambar garis dalam, hanya menggambar garis luarnya saja seperti kesan blok. Jadi dia hanya membuat bentuk garis besarnya saja. Lalu ada teknik arsir, di mana cara menggambarnya menggunakan arsir atau unsur garis yang terputus-putus. Lalu ada teknik blok dengan cara menggambar memanfaatkan warna secara blok atau keseluruhan. Lalu ada teknik scraper board, adalah cara menggambar dengan menggoreskan bentuk garis yang arahnya mengikuti volume objek. Lalu ada teknik ilustrasi digital di mana pembuatannya menggunakan alat elektronik atau digital, seperti contohnya foto dan desain grafis. Proses menggambar ilustrasi. Proses gambar ilustrasi yang pertama kita harus membuat gagasan, menentukan tema yang akan diambil. Lalu kita membuat sketsa, garis besar dari gambar tersebut secara global. Baru dilanjutkan dengan pewarnaan. Setelah itu, di bab 2 kita membahas tentang bernyanyi lagu daerah, di mana lagu daerah ini memiliki kedudukan atau fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia, di antaranya sebagai pengiring tari. Lalu pengiring tari ini fungsinya apabila ada pertunjukan-pertunjukan sebagai pengiring tarian daerah. Yang kedua, sebagai media bermain. Ada beberapa lagu daerah yang mana biasa digunakan oleh anak-anak sebagai pengiring permainan. Lalu contohnya ada ampar-ampar pisang dan juga cublak-cublak suweng. Yang ketiga, ada sarana upacara adat atau ritual. Ada terdapat beberapa lagu daerah yang biasa digunakan sebagai pengiring ritual adat upacara daerah. Lalu ada media penerangan, di mana bunyi ini memiliki arti tertentu bagi anggota kelompok masyarakat dengan pola-pola atau ritme tertentu. Misalnya, ada kentungan dan beduk di masjid sebagai tanda masuknya waktu sholat, atau lonceng di gereja sebagai tanda waktu ibadat mereka. Lalu sebagai sarana komunikasi, di mana pada zaman dahulu sebelum ada alat elektronik, berkomunikasi menggunakan alat-alat musik yang sebagai alat-alat musik sebagai pengiringnya atau tanda. Lalu sebagai sarana perang, fungsi ini sangat strategis sebagai sarana perang karena apa? Ada beberapa alasan negara lain tidak mengetahui apa maksud dari bunyi-bunyian yang kita miliki, karena bunyi itu hanya khas dari daerah kita. Lalu karakteristik lagu daerah. Karakteristik lagu daerah ada 4. Yang pertama, syairnya bersifat kedaerahan, di mana karena hal itu berasal dari daerah tertentu, otomatis mengikuti daerah asalnya. Lalu ada melodi dan iramanya yang sederhana. Lalu bersifat turun-temurun karena sudah ada sejak zaman dahulu. Lalu jarang diketahui penciptanya karena bersifat turun-temurun, tanpa memberitahu siapa yang membuat, hanya menjelaskan kalau lagu ini dari nenek moyang kita, seperti itu. Yang selanjutnya ada teknik dan gaya bernyanyi musik tradisi, di mana teknik bernyanyi lagu daerah ini ada 2 macam, yaitu menyanyi solo atau individu di mana dilakukan oleh 1 orang, lalu menyanyi kelompok atau vokal group dilakukan oleh beberapa orang, bisa dengan banyak suara atau dengan 1 suara. Gaya bernyanyi lagu daerah ada beberapa macam, yaitu ada 3. Yang pertama, gaya lokal sesuai daerahnya, gaya individual berdasarkan orang yang menciptakannya, lalu ada gaya periodikal di mana menyanyinya berdasarkan gaya musikal tertentu. Lalu ada bermain musik tradisional ensemble,
di mana alat musik ini, ensemble ini berarti bersama-sama memainkannya. Berarti otomatis bermain musik ensemble ini dilakukan secara bersama-sama atau dalam sebuah grup. Teknik memainkan alat musik. Ada yang bentuk tabung, dimainkannya dengan cara dipukul, digoyang, atau ditiup. Contohnya ada angklung, calung, atau suling. Lalu ada yang berbentuk bilah, di mana bidang tersebut memiliki area yang bidang rata maupun cembung. Contohnya ada kolintang dan gambang. Lalu ada bentuk pencon, di mana bagian yang satu lebih menonjol dari bagian yang lain, atau dengan kata lain bidang lainnya datar. Contohnya ada bonang, tromping, dan kromong. Biasanya cara memainkannya dipukul. Lalu ada mengenal musik angklung. Musik angklung ini terdapat 5 jenis ternyata. Yang pertama angklung kanekes, yaitu angklung yang digunakan oleh suku Baduy untuk upacara menanam padi. Lalu ada angklung gerobak untuk menghormati dewa padi. Ada angklung dok lonjor dari Banten. Ada angklung badeng dari Garut untuk ritual padi, dan juga angklung buncis untuk menggunakan sebagai ritual pertanian yang berhubungan dengan tanaman padi. Tentu kalian tahu dong cara memainkan angklung, yaitu ada yang digoyang dengan sedikit keras, atau ada yang digetarkan saja, atau ada yang disentakkan. Hanya dengan satu gerakan langsung diberhentikan, jadi hanya disentak, dikagetkan. Bab ketiga kita mempelajari tari tradisional, di mana tari tradisional ini memiliki keunikan. Yang pertama, keunikan gerak. Keunikan gerak ini berhubungan dengan kelenturan tubuh dan keluasan dari tubuh si penari. Lalu ada keunikan iringan. Pada hakikatnya seni tari terdiri dari 2 unsur, yaitu gerak dan musik iringan atau berhubungan dengan bunyi. Karena iringan ini berdasarkan dari daerah asalnya, secara otomatis musik yang mengiringnya pun berbeda-beda di setiap daerah. Lalu ada keunikan busana, berdasarkan busana dari daerah masing-masing pula. Ada yang penuh dengan aksesoris atau ada yang menggunakan sedikit aksesoris. Lalu ada jenis penyajian tradisi dari tari tradisional. Yang pertama ada tari tunggal, di mana dilakukan oleh 1 orang. Gerakannya tingkatnya lebih rumit karena dilakukan untuk 1 orang saja. Lalu ada tari berpasangan, di mana dilakukan oleh 2 orang, di mana 2 penari ini saling berhubungan melengkapi gerakannya. Contohnya ada tari payung, tari piring, tari saman. Lalu ada tari kelompok, di mana bentuk penyajiannya ditarikan oleh 2 orang atau lebih. Contohnya ada wayang orang, ludruk, tari kecak. Lalu ada properti tari tradisional. Properti itu adalah barang yang biasa digunakan saat menari. Sebagai contoh ada tari kipas. Sudah pasti aksesoris atau properti utamanya adalah kipas tangan, yang mana dipakai saat sedang menari. Lalu ada tari piring dari Padang, menggunakan piring yang dipegang di kedua tangan. Lalu ada tari lilin, di mana terdapat piring yang di atasnya diletakkan sebuah lilin. Lalu ada tari topeng, di mana dalam penampilannya si penari menggunakan topeng sebagai aksesoris atau perlengkapnya. Setelah itu, iringan tari tradisional. Ada iringan internal dan iringan eksternal, di mana iringan internal berarti iringan tersebut dilakukan oleh penarinya sekaligus. Sebagai contoh tari saman, di mana tepukan pada badan atau tubuh si penari sebagai pengiringnya. Atau iringan eksternal yang kedua, di mana iringan ini berasal dari luar penari, berarti ada grup musik yang mengiringi tarian tersebut, seperti contoh tarian topeng atau tarian jaipong, di mana iringannya bisa jadi dari musik recorder atau dari gendang yang dimainkan oleh sekelompok pemain musik. Lalu fungsi musik iringan. Fungsi musik iringan yang pertama
Ada sebagai iringan gerakan. Sebagai iringan gerakan ini memiliki arti bahwa ritme musik sesuai dengan ritme gerakan. Lalu ada sebagai ilustrasi di mana selain penggambaran dalam gerakan, penyampaian perasaan atau pesan disampaikan pula melalui musik iringan. Lalu sebagai pembangun suasana agar penonton ikut menghayati, ikut terbawa suasana dalam penampilan tarian. Lalu pemberi irama, membantu mengatur waktu sebagai pengatur waktu dari penampilan tarian. Lalu membantu mempertegas ekspresi gerak. Jadi selain membantu mengiringi penyampaian dan juga pembawa suasana, si musik iringan ini juga mempertegas gerak, di mana ketika ada gerakan yang keras atau sentakan, musik akan ikut menyentak juga sehingga membuat penonton terbawa suasananya. Setelah itu bab yang terakhir kita pelajari ada seni pantomim. Kemarin pantomim itu berasal dari Yunani, artinya isyarat. Nah, tapi ternyata pantomim ini sudah ada sejak zaman Mesir dan India pada abad ke-16. Dikemukakan oleh Aristoteles, orang poetiks atau penulis poet atau cerita di tahun 350 sebelum Masehi. Teknik dasar bermain pantomim itu ada olah tubuh, di mana olah tubuh ini kita melatih dari bagian kepala, bagian tangan, bagian badan, bagian pinggul, dan bagian kaki. Itu bagian-bagian tubuh mestilah lentur dan juga mudah untuk digerakkan dalam berekspresi atau dalam menampilkan gerakan pantomim. Namanya aja pantomim, dia hanya isyarat berupa gerakan. Sudah pasti dia tidak berbicara, dia hanya menyampaikan pesan, menyampaikan amanat cerita, menyampaikan isi cerita melalui gerakan-gerakan yang dilakukan. Selain gerak tubuh, yang paling penting dari seni pantomim adalah ekspresi wajah, menambah kesan tidak adanya pura-puraan, tidak adanya cerita yang dibuat-buat. Ekspresi wajah haruslah dapat memikat penonton dalam terbawanya suasana penonton ke dalam cerita. Lalu improvisasi. Memanglah seni pantomim pastinya ada susunan naskah ceritanya. Namun untuk menyampaikannya jika tidak dibarengi atau tidak dibantu dengan improvisasi akan terlihat kaku atau sesuai dengan cerita yang dibuat, sehingga lebih baik ada improvisasi untuk membuat cerita lebih nyata. Lalu kemampuan indera, di mana dalam pantomim indera ini sangat membutuhkan indera pencicipan, peraba, pendengaran, penglihatan, dan juga penciuman. Selanjutnya ada sikap tubuh dan ekspresi wajah. Walaupun tubuh lentur, haruslah tetap tegas dalam membuat gerakannya. Lalu ekspresi wajahnya jangan sampai terlihat dibuat-buat. Lalu emosi, selain ekspresi, emosinya juga harus tersampaikan kepada para penonton. Lalu ada bentuk penampilan pantomim, ada yang tunggal oleh satu orang, ada yang berpasangan di mana gerakannya saling melengkapi membuat cerita, atau kelompok dilakukan oleh sekelompok orang. Dapat berupa menirukan gerakan yang biasanya dilakukan secara berkelompok. Konsep pantomim ini merupakan pertunjukan di mana pemainnya mengekspresikan diri melalui isyarat untuk menampilkan sebuah kisah atau suatu keadaan. Nah, improvisasi dalam sebuah pantomim ini sangat penting dilakukan, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui gerakan dan juga ekspresi wajah. Nah, dalam pantomim ini memiliki ciri khas atau keunikan, di mana gerakan yang dilakukan ini bermakna dan mempunyai arti yang dibawakan oleh pemain pantomim. Bahasanya pun bersifat universal atau umum, sehingga dapat semua orang pahami. Nah, biasanya cerita pantomim ini dibuat berdasarkan aktivitas manusia,
Bisa jadi dari mulai bangun tidur, sarapan pagi, mandi, kegiatan sekolah, atau dimanapun dia berjalan atau datangi, hingga tidur dan menjelang pagi lagi. Itu yang biasa digunakan ceritanya. Dalam menyusun naskah pantomim, biasanya yang pertama dilakukan adalah menentukan ide cerita, lalu membuat sinopsis, lalu mulai menulis adegan-adegan berupa babak-babak yang akan dilakukan oleh si penampil pantomim tersebut. Baik, untuk review hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan secara singkat tadi. Kalian pahami lagi, baca-baca lagi buku LKS-nya untuk memahami tentang materi kalian di semester ini. Untuk latihan, silakan kalian kerjakan tugas di halaman 59 bagian B. Ada 10 soal, 59 dan 60, 10 soal isian. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, tulis jawabannya lalu nanti difoto, oke? Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.